warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, kita sekarang sudah berada di Kota Padapanjang dan sekarang kita lagi berada di Museum Rumah Gadang yang ada di Padapanjang. Jadi Rumah Gadang ini ada sejarahnya dan ceritanya yang mungkin kita orang jauh kurang tahu dengan cerita ini. Maka dalam hal ini kita akan meminta sama ibu kita pada hari ini untuk menceritakan secara singkat tentang cerita Rumah Gadang ini, apa yang bisa kita ambil menjadi motivasi bagi kita yang ada di daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya ceritakan mengenai pusat dokumentasi ini kan. Ini namanya Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau yang didirikan dulu tanggal 8 bulan 8 tahun 1988 oleh almarhum Bapak Haji Bustami Arifin. Ya. Jadi difungsikan sebagai perpustakaan. Ini sebenarnya pusat dokumentasi ini sebagai ucapan terima kasih beliau ke tanah kelahirannya, karena dia lahir di Padang Panjang, dibikinlah pusat dokumentasi ini di sini. Jadi yang tujuannya pusat dokumentasi ini didirikan adalah untuk anak-anak kita atau generasi yang penerus untuk menggali, untuk belajar kembali mengenai kebudayaan Minangkabau ini. Yang mungkin beliau selama ini melihat seperti anak-anak kita atau peneliti untuk mencari bahan mengenai kebudayaan Minangkabau kan harus ke arsip nasional, perpustakaan nasional, itu kan membutuhkan biaya dan waktu yang banyak. Maka tercetuslah beliau mendirikan pusat dokumentasi ini. Dan juga mereka melihat seperti anak-anak kita yang selama ini kan dia taunya rumah yang runcing-runcing itu rumah Minangkabau, tapi tata cara kehidupan mereka sudah nggak tahu lagi kan. Itu makanya beliau dirikanlah pusat dokumentasi ini di sini. Jadi ini berbentuk sebuah rumah gadang. Gadang itu kan artinya besar. Kalau di Minangkabau ini kita mempunyai model tertipe rumah gadangnya ada dua. Pertama yang pakai anjungan kiri dan kanan. Ini yang ditinggikan kiri kanan itu namanya anjung. Itu dari suku Koto Piliang, datuknya Datuk Ketemanggungan. Dan satu lagi rumahnya datar. Itu dari suku Bodi Caniago, datuknya Datuk Perpati Nasebatang. Kita membedakannya dari sistem pemerintahannya. Kalau di rumah Datuk Temenggung ini sistem pemerintahan autokrasi, Datuk Perpati dia lebih demokrasi. Misalnya di rumah Datuk Temenggung ini, meninggal datuknya langsung digantikan oleh kemenakan laki-laki yang kandung. Pepatah adatnya mengatakan bajanjang naik batanggu turun. Ada tingkat-tingkatannya. Kalau Datuk Perpati dia lebih demokrasi, meninggal datuknya dipilih kemenakan lelaki, dimusyawarahkan dulu siapa yang pantas untuk menggantikan beliau. Pepatah adatnya mengatakan duduk samu rendah, tagak samu tinggi. Jadi sampai sekarang dipakai dua-duanya di Minangkabau. Dan juga kita lihat di Rumah Gadang kita ini kan banyak kamar-kamarnya. Di sini biasanya banyak keluarga yang tinggal. Satu kamar dihuni oleh satu keluarga. Biasanya kawasan satu keluarga dari kamar sampai ke serambi depan yang cuma dibatasi oleh tiang. Ini kawasan satu keluarga. Kalau di sini yang dapat kamar adalah anak perempuan yang sudah menikah, baru dia dapat satu kamar. Biasanya kamar paling ujung ada sebagai kamar pengantin. Seandainya sudah terisi, ada adik perempuan yang akan menikah, dia akan pindah ke kamar yang nomor 2. Ada lagi yang menikah, dia akan pindah lagi, seterusnya dia sampai ke ujung. Kalau udah sampai ke ujung, dia akan siap-siap keluar rumah gadang, buat rumah sendiri. Yang dibuat bukan rumah gadang, tapi seperti rumah biasa. Nah itu makanya terlihat, kalau kita perhatikan ukuran kamar kan sangat kecil sekali. Di sini kenapa ukuran kamarnya kecil ada artinya. Ini memberi isyarat atau motivasi kepada seorang suami supaya dia rajin cari uang buatkan rumah untuk anak istrinya. Itu makanya kamarnya dibikin kecil. Jadi biasanya di dalam kamar itu cuman ayah, ibu, dan anak yang umurnya di bawah 5 tahun. Kalau dulu anak laki-laki umur 10 tahun ke atas, dia tidak tidur rumah gadang lagi. Dia akan tidur di surau. Di surau dia akan belajar pendidikannya, agamanya. Maka timbullah sistem merantau di Minangkabau.
Jadi rumah gadang ini adalah rumah yang didirikan oleh satu kaum untuk kehidupan bersama. Jadi bukan satu keluarga yang bikin rumah gadang, tapi satu suku. Dan juga kalau kita perhatikan, tiang rumah gadang kita ini kan tidak lurus. Agak miring sedikit kan? Miring. Jendela kan juga agak miring. Ini konstruksinya supaya tahan dari gempa. Karena kawasan kita di sini banyak dikelilingi gunung, tentu rawan dengan gempa. Itu makanya terlihat kita yang tiang di atasnya tidak dikasih paku. Cuman sistem pasak. Yang tiang di bawah biasanya tidak langsung dibenamkan tanah, tapi kita letakkan di atas batu besar, itu namanya batu sandi. Jadi kalau terjadi goncangan, yang di atas ini saling menahan, yang tiang di bawah dia akan berputar di atas batu tersebut menurut arah gravitasi bumi. Karena ada pepatah adatnya mengatakan, condong naninda membok rabah. Jadi walaupun condong dia tak roboh. Dan juga kita lihat, rumah gadang kita ini kan banyak ukiran, penuh dengan ukiran. Dan ukiran di sini pun tidak sembarang diukir, ada arti dan makna yang terkandung dalam ukiran. Karena apa? Falsafah hidup orang Minangkabau, alam tak kambang jadi guru, cancang kayu jadi ukiran. Maksudnya, alam yang terbentang ini kita jadikan guru. Cancang ka jadi ukiran. Kayong besar kita bikinkan tiang, kayong kecil kita bikin ukiran. Ini contoh yang di tiang. Ini nama ukirannya kuciang lalok. Kucing lagi tidur. Ini sifat yang tidak boleh ditiru. Ini melambangkan supaya kita jangan menjadi seorang yang pemalas. Di pintu atau di jendela, itu nama ukirannya si kambang mani, bunga yang indah. Ini melambangkan sifat keramah tamahan. Dan ada lagi di bawah jendela itu nama ukirannya itiak pulang petang. Itiak pulang petang, ini melambangkan sifat kedisiplinan atau keteraturan. Itik kalau jalan kan dia teratur, nggak mau saling mendahului. Ada juga nama ukiran itu bernama pucuk rabuang. Pucuk rebung. Pepatah adatnya mengatakan, ketek pagunu gadang terpakai. Maksudnya, waktu dia masih jadi rebung bisa dimasak. Kalau udah besar bisa dijadikan tiang rumah. Jadi hidup dari kecil sampai besar berguna lah hendaknya. Jadi ukiran sini bukan sembarang diukir, ada arti dan makna yang terkandung dalam ukiran. Dan juga kita lihat ada bangunan kecil-kecil depan rumah gadang. Itu nama bangunannya rangkiang. Lumbung padi, tempat simpan padi. Kalau kita perhatikan bentuknya sama, tapi kita membedakannya dari jumlah tiangnya. Ada yang 4, 6, dan yang 9. 4 paling ujung padinya kita gunakan untuk upacara adat. Yang 4 ke tengah padinya kita gunakan sifatnya sosial. Yang 6 padinya kita gunakan untuk keperluan sehari-hari yang tinggal di rumah gadang. Dan yang 9 padinya kita gunakan untuk pembangunan di kampung. Jadi sudah ada stoknya masing-masing. Dan kenapa rangkaian ini kita bangun jauh dari rumah gadang, itu juga ada artinya. Misalnya, seandainya terjadi kebakaran rumah gadang, orang rumah gadang nggak akan kelaparan, padi bisa diselamatkan. Itu makanya jauh dari rumah gadang. Masya Allah. Dan mungkin juga jadi pertanyaan ya, kenapa katanya kalau di Minangkabau ini hartanya jatuh kepada anak perempuan? Di sini sebenarnya harta ini tidak selalu anak perempuan yang dapat, anak laki-laki juga dapat. Itu makanya harta di sini dibagi dua. Ada yang dikatakan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kalau yang dikatakan harta pusaka tinggi, itu harta misalnya turun-temurun dari nenek moyang, itu kan kita dapat bersama-sama, bergotong royong. Ini jatuhnya tetap turun-temurun untuk yang perempuan. Anak laki-laki tidak dapat. Harta pusaka tinggi ini sifatnya bukan memiliki, tapi cuman hak pakai. Harta ini tidak boleh dijual, cuman boleh digadaikan. Dan syarat menggadai pun sangat ketat sekali. Pertama misalnya, rumah gadang katirisan. Rumah gadang kita ni dah rusak, biaya untuk memperbaiki tidak ada. Ada sawah dan ladang untuk apa kan digadaikan untuk memperbaiki rumah gadang. Dan yang kedua itu mayit tabu jua dalam rumah. Ada kematian, biaya penyelenggaranya tak ada, baru boleh digadaikan. Dan yang ketiga yaitu
gadih gadang alun balaki. Ada perempuan yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, biaya pernikahannya tidak ada baru harta nih boleh dikatakan. Jadi harta pusaka tinggi ini adalah harta sebagai jaminan kehidupan bagi yang perempuan. Misalnya, seandainya suaminya meninggal atau suaminya nikah lagi, dia tak akan canggung ditinggal. Karena ada jaminan kehidupan bagi yang perempuan. Seandainya dia tidak punya rumah, dia berhak tinggal di rumah gadang ini walaupun itu milik bersama. Tak punya pekerjaan bisa jadi petani atau peladang di harta warisan. Jadi lebih melindungi kaum perempuan. Dan yang kedua yaitu harta pusaka rendah. Kalau yang dikatakan harta pusaka rendah, itu harta pencarian dari kedua orang tua. Ini pembagiannya tetap menurut hukum Islam. Hukum faraid. Anak laki-laki lebih banyak dapat anak perempuan. Tetapi laki-laki di Minangkabau ini dia tidak terlalu mengharapkan harta tersebut. Karena apa? Umur 10 tahun dah diajarkan berdikari. Sudah tidur di surau. Nanti besar disuruh merantau. Karena ada pepatah adatnya mengatakan, karatau madang dahulu babuah baguno balun. Karantau bujang dahulu di kampuang baguno balun. Disuruh anak laki-laki ini merantau untuk mencari bekal hidupnya nanti. Nah biasanya harta pemberian dari orang tuanya tersebut diberikan kepada saudara perempuannya. Nah misalnya, seandainya sudah ditanamkan rasa ingin memiliki harta warisan tersebut kepada seorang lelaki, nanti anak lelaki ini kan jadi pemalas. Untuk apa dia bekerja keras sementara harta warisan orang tuanya banyak? Itu makanya tidak ditanamkan rasa ingin memiliki. Tapi seandainya dia tidak berhasil, saudara perempuan nanti akan bantu. Jadi sistem kekeluargaan di sini sangat erat sekali. Jadi sebenarnya sistem matrilineal sini bukan perempuan yang ditinggikan, tidak. Tapi tujuannya untuk melindungi kaum perempuan. Masya Allah. Ya. Mungkin itu sedikit mengenai. Kalau begitu saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير ما ركب النجائي هذا حديث سورة باسم الحبائب فهذا شكر